Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya hormati para jemaah semua dan para santri yang aktif berdoa dan aktif berdoa. Dan saya hormati para sekalian serta pemirsa TV ataupun yang ada. Alhamdulillah kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian siang ini yaitu tentang tafsir tematik. Insyaallah tema yang akan diusung yaitu tentang riba dalam Al-Quran. Itu apabila nanti para jemaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada kita kita. Bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radiois yaitu di 0821 336 Untuk mengawali kajian siang ini mari kita buka dengan bacaan kitab Al-Anina wa Al-Anina di bab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian saat ini bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJD TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian tafsir tematik yang akan mengangkat tema yaitu riba di dalam Al-Quran. Segala sesuatu itu ada penyakitnya. Mata punya penyakit, tangan kadang ada penyakitnya, hati ada penyakitnya, dan harta itu ada juga penyakitnya. Nah, riba itu termasuk salah satu dari penyakit yang ada pada harta. Cuman bedanya kalau penyakit itu dirasakan sakit, sakit mata atau penyakit mata, kita merasakan mata kita akan merasa sakit. Sakit lever akan dirasakan, penderitanya juga akan merasakan sakit. Akan tetapi kalau riba itu oleh pelakunya, meski itu adalah sebuah penyakit, oleh pelakunya itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menyakitkan. Justru sebaliknya, para pelaku riba pada batas tertentu mereka itu justru merasakan keenakan, merasakan kenikmatan. Nah, inilah yang menjadi problem, masalah yang bisa dikatakan sulit untuk diatasi, bahkan sulit untuk dihabisi.
Karena apa? Karena ketika kita sadarkan bahwa pelaku riba itu merugikan diri sendiri, merugikan si harta, juga merugikan orang lain, mereka pasti menolak. Mana titik ruginya? Mana sisi kerugiannya? Mana sisi maldorotnya? Dan oleh karena itu Islam dalam hal ini yaitu Al-Quran, kalau kita telusuri ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran itu dengan sangat cerdas menghilangkan praktek riba itu dengan tahapan-tahapan yang proporsional dan sangat cerdas. Kita tahu khamr pada saat itu sudah menjadi budaya yang sangat melekat pada diri orang-orang Arab. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran perlu melakukan penahapan di dalam mengharamkan, yaitu khamr. Mengharamkan khamr. Pertama-tama dikatakan qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad bahwa di dalam minum khamr dan judi memang ada manfaat-manfaat yang besar, tapi sebelum itu khamr dan judi terdapat dosa yang besar. Qul fihima ithmun kabirun. Al-ithm, apa itu al-ithm? Al-ithm adalah ma haka fi nafsika ayat tali'a alaika an-nas. Bahwa dosa itu apa? Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu itu gojak-gajek. Cara Jawa ya. Membuat hatimu itu tidak tenang ketika dilihat oleh orang lain. Setenang-tenangnya orang minum khamr, sejahat-jahatnya peminum khamr, dia pasti lebih tenang ketika dia itu minum kopi dibandingkan ketika dia minum khamr. Tenang di sini bukan berarti itu nikmat, kemudian membuat fly, bukan ya. Tapi tenang di sini itu artinya ketika minum kopi itu tidak khawatir akan dilihat oleh orang lain. Dia tidak khawatir akan dianggap jelek oleh orang lain. Tapi ketika dia itu minum khamr, dia itu hatinya akan gojak-gajek. Nah, jadi pertama-tama yang dilakukan oleh Al-Quran itu orang itu diajak berpikir secara proporsional. Khamr itu lebih banyak maldorotnya ataukah manfaatnya. Kemudian tahap berikutnya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Boleh kamu mabuk tapi jangan ketika hendak sholat. Kemudian pada akhirnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, yaitu penegasan tentang keharaman dari khamr. Nah, riba itu juga demikian. Pertama-tama
yaitu yang ada pada surat Ar-Rum. Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Sementara zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, maka merekalah orang yang mendapatkan melipat gandakan pahala. Coba kita lihat di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala memaparkan dua sisi pemikiran, memaparkan atau menunjukkan dua perkara. Yang pertama adalah riba dan yang kedua adalah zakat. Dengan kata lain, orang kalau ingin supaya hartanya itu bertambah, lebih dari itu yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu bisa dengan cara lain dari riba, yaitu zakat. Sama-sama akan berlipat ganda. Tapi zakat itu lipat gandanya itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba itu berlipat ganda, tapi di mata si pelaku riba tersebut. Dan di mata Allah Subhanahu wa taala, riba sama sekali tidak membuat harta orang itu menjadi berlipat ganda. Barangkali secara lahir ya, pelaku riba di bank konvensional atau pinjol kayak gitu ya, dia akan semakin kaya. Iya, barangkali dia akan semakin kaya. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang dia punya itu sama sekali tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, kita punya kisah, yaitu kisah umat Islam ketika umat Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mengajarkan dan mengindoktrinasi supaya orang menjauhi riba, kemudian banyak berzakat, diteruskan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan keistimewaan zakat itu mencapai puncaknya yaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, di mana dalam sejarah disebutkan bahwa pada saat itu semua orang atau rakyatnya Umar bin Abdul Aziz itu mengaku dan merasa tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi tingkatan mereka itu sudah tingkatan muzaki. Tingkatan mereka itu adalah sebagai orang-orang yang
berzakat. Coba kita bandingkan. Nah, coba kita bandingkan. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau biasa disebut dengan i'jaz tasyri'i. Sebagai i'jaz tasyri'i. Coba kita lihat. Pernahkah ada suatu masa di dalam sebuah pemerintahan, boning Amerika, boning Barat, boning Timur, boning Selatan, boning Utara, boning Indi, di mana praktek riba itu berhasil? Apakah di situ akan ekuivalen atau bergaris lurus dengan kesejahteraan rakyatnya? Pertanyaannya adalah tidak. Pertanyaannya adalah tidak. Justru ketika praktek riba itu mencapai puncaknya, yaitu para bankir ya, para bankir itu pundi-pundinya semakin banyak. Kita bisa melihat di Indonesia, orang terkaya di Indonesia itu pasti mempunyai bank. Jadi ketika praktek riba itu mencapai puncaknya, justru yang dirasakan oleh kebanyakan rakyat itu adalah penderitaan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sementara itu, ketika zakat mencapai puncaknya, kita bisa melihat pada zaman Umar bin Abdul Aziz, apa yang terjadi? Tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang fakir. Nah, ini adalah i'jaz tasyri'i. I'jaz tasyri'i. Dalam surat Ar-Rum, kita tahu ya, surat Ar-Rum itu berisi tentang at-tanabbu atau tanabbu'ul Quran, yaitu ramalan Al-Quran di masa mendatang. Ramalan Al-Quran di masa mendatang yang pada saat ayat itu turun itu belum terjadi. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi akan dikalahkan, tapi suatu saat mereka akan mengalahkan Persia. Di sini juga di dalam ayat 39 dalam surat Ar-Rum ini juga ada ramalan dari Al-Quran. Ramalan dari Al-Quran bahwa ketika zakat mencapai puncaknya, maka yang terjadi adalah tidak ada kemiskinan. Ini berbanding terbalik dengan riba. Ketika riba mencapai puncaknya, maka yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang adalah tugas kita. Tugas kita bagaimana kita mentarbiyah diri sendiri, kita mentarbiyah masyarakat kita mentarbiyah negara kita, bahwa supaya kesejahteraan merata itu adalah kita perbanyak zakat dan zakat. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudha'ifun.
Ini udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pelaku riba tidak bisa berapologi. Saya mempraktekkan riba dan saya sekarang pundi-pundi saya sudah sekian miliar dolar. Iya, kamu tambah sugih. Kamu tambah sugih. Tapi lihat berapa puluh juta orang, berapa ratus juta orang yang menderita karena kelakuanmu. Nah, kamu itu sebetulnya itu manusia atau bukan? Jadi pertama-tama yang dilakukan oleh Al-Quran, dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyadarkan umat pada saat itu adalah dengan membandingkan, yaitu antara riba dengan zakat. Antara riba dengan zakat. Jadi istilah itu Islam itu mempromosikan, mengkampanyekan zakat. Dan bisa dilihat siapa yang paling banyak diuntungkan. Siapa yang paling banyak diuntungkan? Kelompok riba ataukah kelompok zakat? Jawabannya adalah kelompok zakat. Dan selanjutnya kita bisa lihat dari surah An-Nisa ayat 160 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Ada 4 hal di dalam ayat ini yang merupakan praktek orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau di sini adalah Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan nampaknya itu juga terjadi dan masih terjadi pada Yahudi pada zaman sekarang. Yang pertama apa? Yang pertama, mereka itu sok-sokan mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Gaji, lemak daging diharamkan oleh mereka. Padahal itu ada juga manfaatnya. Jadi merasa, wah, ini enggak pantas bagi kami sebagai umat pilihan kok makanannya makanan gaji. Jadi sok-sokan macam itu. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka benar-benar diharamkan hal-hal yang sebelumnya itu dihalalkan. Makanya ini hati-hati ya. Kalian nanti kalau jadi kiai misalnya ya, kalian kalau jadi kiai mempraktekkan hal-hal yang berat,
Itu harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai umatmu itu mengartikan bahwa tindakanmu itu adalah hukum. Bahaya. Misalnya gini, kamu tidak suka makan di warung pinggir jalan karena menurut kamu itu adalah syubhat, misalnya ya, syubhat misalnya. Ketika kamu tidak mau makan di warung pinggir jalan dengan alasan syubhat, itu jangan sampai ditangkap oleh santrimu bahwa makan di warung pinggir jalan itu adalah haram. Nah, ini bahaya. Jangan sampai. Minimal gini ya, minimal gini. Kamu nanti kalau sudah jadi kiai, memang nggak suka makan di warung pinggir jalan, kamu katakan, para santriku, aku ora mangan ning warung iku ora mergo warung iku makanannya haram ora. Ya pancen aku mau ora srek wae. Nah, dalem ngono iku. Atau misalnya sesekali kamu makan di situ. Meskipun di situ cuman minum air putih atau es teh wis mari ngono bali. Itu penting. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga umatmu itu menganggap hal yang mestinya halal itu menjadi haram. Nah, inilah inti dari dakwah ya, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah subuh kesiangan. Ketika subuh kesiangan itu kemudian beliau tetap melaksanakan sholat subuh, yaitu qadhaan, yaitu sebagai qadha. Ini ditunjukkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Supaya apa? Supaya orang itu tidak terlalu terlalu mengutuki diri ketika terlewat satu atau dua ibadah. Ketika terlewat satu atau dua ibadah kemudian mengutuki diri, menyesal dan sebagainya. Sing biasanya tahajud kemudian sampai ketiduran, kemudian merasa, nah itu seakan-akan bahwa tahajud kita, i'timad dari tahajud kita itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi itu sok-sokan. Oh, ini nggak boleh, haram. Ini nggak boleh, haram. Ini nggak boleh, haram. Kelakuan orang Yahudi yang kedua, wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Suka menghalang-halangi. Orang mau berbuat baik kepada Gusti Kanjeng Nabi dihalang-halangi. Ada orang yang mau masuk Islam dihalang-halangi. Nah, sekarang juga terjadi. Betapa sulitnya kita ke Baitul Maqdis, mau ziarah ke Baitul Maqdis. Bisa sih bisa, tapi sulitnya minta ampun. Dan yang ketiga adalah wa akhdhihimur riba. Mereka mempraktekkan riba. Jadi penyakitnya wong Yahudi itu mereka itu adalah sangat-sangat gemar dengan harta dan kekayaan. Wong Yahudi sampai sekarang para bankir
Bankir-bankir besar kuwi ya wong Yahudi. Sistem ekonomi kapitalis iku ya asalnya ya wong Yahudi. Wong Yahudi. Dari sini kita itu bisa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei umat Islam, nek awakmu iku seneng atau cedak-cedak riba, iku padha lho kalau jenenge wong Yahudi. Nah ini cara cara Al-Qur'an di dalam memahamkan umat Islam tentang jeleknya riba. Yang pertama itu dengan membandingkan antara riba dengan zakat. Zakat mencapai puncaknya, maka yang terjadi adalah kesejahteraan. Riba mencapai puncaknya, maka yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, cara Al-Qur'an. Cara Al-Qur'an di dalam melarang riba adalah ngerti gak? Sopo sih sing nglakoni riba? Sing nglakoni riba iku wong Yahudi. Orang Yahudi. Ini sama seperti kita lah, seperti orang-orang tua kita, seperti orang-orang kita. Ya kowe arep malas-malesan sekolah. Iku kaya pemulung ae ora tau sekolah ae. Pemulung ae ora tau sekolah, dadinane kaya ngono iku. Maling-maling ya ora sekolah ae, dadinane kaya ngono iku. Dan itu secara psikologis ya. Jadi orang itu kan sukanya itu kan mengasosiasikan dirinya kepada kelompok yang baik. Aku umatnya Gusti Kanjeng Nabi. Berarti bukan kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi disebut oleh Al-Qur'an itu adalah sebagai pemakan riba. Berarti aku mau. Dan itu sering Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'i'. Bukanlah kelompok kami orang yang malam hari kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jadi selalu ada semacam itu. Ini bukan berarti Islam itu eksklusif, bukan ya. Ini adalah dalam rangka bahwa kita itu punya identitas. Riba itu bukan identitas Islam. Riba itu bukan identitas umat Islam. Ngutang ke duit terus njaluk anakan itu bukan identitas Islam. Iku identitas wong Yahudi. Yes. Wes seneng ra karo wong Yahudi? Nek seneng ya wes. Berarti kita perlu berdebat. Tapi nek kamu benci kepada orang Yahudi, ketahuilah bahwa riba itu adalah bukan identitas Islam. Selanjutnya Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba itu bikin candu. Sekarang kamu untung 100.000, pengen 200.000, pengen lagi 300.000, pengen 500.000, pengen 1 juta, dan seterusnya. Maksudnya apa? Ketika kamu tahu bahwa riba itu adalah identitas orang Yahudi, jangan coba-coba. Jangan coba-coba meskipun sedikit. Sebab kamu akan terseret masuk ke dalam praktek riba yang lebih jauh.
Dan terakhir yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 200 sampai 280, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki bagi riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Dan di sini tegaskan, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini sama dengan khamr, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tantahun. Jadi ada penegasan dari Allah. Yes. Kalau kamu sudah diberitahu bahwa riba itu adalah perbuatan buruk, kok kamu masih tetap mempraktekkan, ya udah, berarti ayo berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah itu menata jagat raya ini dengan sedemikian tertib dan sedemikian rapi. Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa kamu rusak dengan kelakuan riba yang membuat sistem Allah menjadi kacau, yang membuat asma Allah menjadi tidak terejawantah pada makhluknya? Makanya si pelaku riba itu urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diperangi oleh Allah entah di dunia dan entah di akhirat. Baik, demikianlah para hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.